Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kanzab tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah mendapatkan guna-guna dari kerabatnya sendiri, sehingga ketika ia melakukan sholat, ia selalu mendapatkan gangguan dari bangsa iblis. Di setiap waktu sholat, ia selalu mendapatkan berbagai gangguan makhluk halus yang hal itu membuat ia tak khusyuk dan tenang dalam menjalankan ibadah sholatnya. Pokoknya di film ini benar-benar film paling horor menurut versi Mimin nih, karena film ini benar-benar sangat menegangkan, penuh aksi kebrutalan. Bahkan film ini mengandung unsur-unsur yang tak patut untuk kita ikuti. Jika kita mau selamat dari gangguan jin kanzab yang tak kasat mata yang ada di sekitar kita nih, kita tak usah mengikuti hal tersebut. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini, langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie, selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film, di malam harinya menjelang sholat subuh, terlihat seorang pria yang bernama Semedi yang sedang membangunkan anak perempuannya yang bernama Rahayu untuk melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat subuh. Kemudian tak lama itu Rahayu pun langsung bangun dari tidurnya. Kemudian ia langsung bergegas mengambil air wudhu di luar rumah. Pada awal Rahayu berwudu nampak biasa-biasa saja, seperti tidak ada kejadian hal-hal aneh apapun. Akan tetapi tak berselang lama, Rahayu melihat ada sekelebatan bayangan hitam di halaman rumahnya. Namun Rahayu menganggap jika hal itu biasa saja. Singkatnya, setelah wudhu, Rahayu pun langsung menunaikan sholatnya. Ketika ia sholat, terdapat seseorang di belakang Rahayu yang sedang memakai baju berwarna hitam. Lalu saat Rahayu hampir selesai menunaikan sholatnya, ia mendengar ada suara kegaduhan di rumahnya. Rahayu pun langsung segera mempercepat sholatnya untuk melihat apa yang sudah terjadi di rumahnya. Saat setelah Rahayu sholat, ia melihat jika di rumahnya sudah terdapat dua orang yang berbaju hitam yang sedang menyergap ayahnya. Dan di saat Rahayu lengah, ia pun langsung ditangkap oleh salah satu orang yang sudah berada di sampingnya. Disinilah Rahayu melihat kekejaman dari dua orang perampok yang langsung menghabisi nyawa ayahnya hingga tewas. Rahayu sempat melawan saat kejadian itu dengan menggigit pipi si perampok itu, namun ia tak bisa lepas dari serangan kedua para perampok. Setelah kejadian insiden tersebut telah tersebar di koran, tepatnya pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa pembantaian kepada para dukun santet oleh orang tak dikenal dengan berpakaian ala ninja. Termasuk yang menjadi korban adalah Semedi, ayah dari Rahayu. Singkatnya, 2 tahun pun telah berlalu. Terlihat Rahayu dan ibunya yang bernama Nuning beserta adiknya telah pulang kampung ke desa Jetis untuk mengambil warisan dari Semedi beberapa ruko di pasar tradisional. Ternyata telah terungkap sebuah fakta jika Rahayu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Semedi dan juga Nuning yang sebenarnya. Meskipun Rahayu telah mendapatkan warisan tersebut, namun ia tetap bekerja di ruko toko busana milik Ibu Endah. Sedangkan untuk ibunya sendiri berjualan kembang di pasar. Karena meskipun mereka mendapatkan warisan, namun mereka tidak punya uang sama sekali untuk membuka usaha. Hampir seluruh para warga yang berjualan di sana tahu mengenai tragedi yang menimpa ayah Rahayu yang telah tewas dihabisi para ninja misterius. Apalagi perempuan yang bernama Riri yang sama-sama berjualan di toko baju. Ia merupakan perempuan yang tak suka dengan Rahayu karena toko yang dijaga oleh Rahayu sangat ramai sekali. Padahal sebelum Rahayu bekerja di sana, toko itu sepi pembeli. Riri di sini menuduh jika Rahayu telah memakai susuk untuk penglaris. Namun Rahayu hanya cuek saja terhadap Riri yang berprasangka buruk kepadanya. Di malam harinya yang memperlihatkan Rahayu yang memberikan makanan ke ruko tempat tinggal Mbah Surwo. Namun di rumah itu terlihat sangat sepi, tidak ada orang sama sekali.
Lalu Rahayu melihat ada sebuah tongkat berbentuk ular. Pada saat mendekatinya, ia mulai diperlihatkan kejadian masa lalunya, yaitu saat Rahayu masih kecil yang memperlihatkan ibu kandung yang asli telah tewas mengenaskan. Terlihat pada saat itu Rahayu memegang tongkat ular tersebut. Hingga tak lama datanglah Mbah Surwo untuk bertemu dengan Rahayu. Saat itu Mbah Surwo mengatakan kepada Rahayu jika tongkat ular yang sedang ia lihat merupakan tongkat peninggalan dari Semedi untuk dirawat olehnya, karena tongkat itu sendiri tongkat yang sangat berbahaya. Tak hanya itu saja, di sini Mbah Surwo memberitahukan Rahayu jika ayahnya sendiri telah mewakafkan sebuah musola yang berada di pasar untuk digunakan bersembahyang oleh para warga sekitar. Setelah mengetahui hal itu, Rahayu pun langsung bergegas pergi untuk melihat musola tersebut sembari menunaikan ibadah sholat maghrib. Terlihat ada seorang pria yang sudah berada di musola yang sedang menunaikan sholat maghrib sendirian, sehingga bacaan yang ia gunakan dengan suara yang lirih. Namun tak berselang lama pundaknya telah ada seseorang yang menepuk. Jadi ia pun langsung membaca surah dengan suara yang lantang, karena ia mengira jika ada makmum yang ikut sholat juga. Hingga disinilah keanehan-keanehan pun telah mulai terjadi. Pasalnya ia mendengar ada banyak sekali suara makmum, padahal itu merupakan makhluk gaib yang ikut sholat dengannya. Hingga tak lama ia pun telah selesai menjalankan sholatnya. Namun ia benar-benar dibuat sangat ketakutan saat ia tahu jika ia sejak sedari tadi hanya sholat sendiri. Sontak ia pun langsung pergi dari musola itu karena ketakutan. Tak berselang lama giliran Rahayu yang akan sholat. Ia tak mengetahui jika orang yang telah berpapasan dengannya telah mendapatkan hal-hal gangguan gaib saat ia sholat. Lalu Rahayu pun langsung pergi untuk menunaikan sholat maghribnya. Pada awalnya ia sholat dengan keadaan yang tenang. Namun pada suatu ketika kejadian yang dialami oleh pria tadi kini muncul kembali mengganggu Rahayu. Disinilah penampakan hal-hal gaib pun telah muncul untuk menjadi makmum Rahayu. Seketika itu, Rahayu pun mencoba untuk mempercepat sholatnya dengan keadaan tenang, meskipun ia ketakutan. Hingga setelah selesai sholat, seluruh makhluk gaib pun langsung menampakkan wujudnya kepada Rahayu. Kemudian Rahayu langsung diperlihatkan tentang masa kecilnya dulu. Jadi sebenarnya musola ini dulunya adalah rumah malapraktek perdukunan Semedi untuk mengobati para pasiennya yang meminta bantuan kepadanya. Semedi juga dalam mengobati para pasiennya selalu meminta bantuan kepada para jin agar memudahkan prosesnya. Lalu di pagi harinya setelah kejadian itu, Rahayu pun mulai bekerja kembali di toko busana milik Ibu Endah. Regiri yang tak suka dengan kehadiran Rahayu pun menunjukkan kembali sifat-sifat yang tak suka dengan kesuksesan Rahayu. Sehingga ia pun mulai kembali menjelek-jelekan serta menghina Rahayu karena bapaknya seorang dukun. Hingga disinilah kesabaran dari Rahayu pun benar-benar habis, sehingga emosi yang ada pada dirinya langsung memuncak. Hal itu tiba-tiba saja membuat Rahayu kerasukan syaiton yang langsung mencekik Riri, hingga membuat Riri ketakutan. Untungnya pada saat itu datanglah Ratman yang merupakan seorang kuli panggul di pasar sahabat Rahayu, yang langsung menyadarkan Rahayu dengan ilmu agamanya. Setelah kejadian itu, lalu Rahayu langsung menunaikan sholat kembali di musola itu. Nampak saat Rahayu sedang menjalankan ibadahnya, lagi-lagi ia mendapatkan gangguan dari berbagai makhluk tak kasat mata. Di sini Rahayu teringat dengan perkataan ibunya, jika ia mendapatkan gangguan makhluk halus kembali, ia harus membaca ayat-ayat kursi. Akan tetapi, justru saat ketika Rahayu membacakan ayat-ayat suci itu, para makhluk gaib pun terus berdatangan lebih banyak lagi untuk mengganggu Rahayu. Setiap kali Rahayu diganggu oleh para makhluk halus, ia selalu diperlihatkan kejadian pada masa lalu Rahayu, yang emang pada saat Rahayu masih anak-anak, ia selalu berteman dengan makhluk halus karena ia bisa melihat hal-hal gaib. Hingga suatu ketika pada saat Rahayu masih anak-anak,
Ia pun mengalami kesurupan yang sangat parah dan tak bisa diobati lagi. Semedi di sini meminta bantuan kepada salah satu kerabatnya yang bernama Pak Desentot untuk mengobati anaknya yang kesurupan. Pak Desentot mengatakan jika anaknya bisa disembuhkan, asalkan Semedi harus melepaskan seluruh kekuatannya dan tak bersekutu dengan para jin lagi, agar anaknya bisa terselamatkan. Maka dari itu, setelah Rahayu kerasukan, ia juga memiliki kemampuan seperti ayahnya. Ia juga bisa berkomunikasi dengan para jin, bahkan kemampuannya bisa mengendalikan para jin untuk tunduk kepadanya. Di pagi harinya di pasar tradisional, terlihat Ibu Riri yang sedang memfitnah Nuning memakai susuk untuk penglaris. Di saat itu terlihat Rahayu yang melihat ibunya sedang dicaci maki. Lalu Rahayu melihat di hadapannya ada ular gaib. Kemudian ular itu langsung menyerang Ibu Riri hingga membuat kakinya terluka. Tak hanya itu saja kejadian yang dialami oleh Ibu Riri. Hingga malam hari pun tiba, ular itu kembali lagi muncul untuk melilit leher Ibu Riri hingga tewas. Hal itu tentu saja menggegerkan para warga sekitar karena kejadian ini sangat ganjal sekali. Lalu para warga pun langsung menggeruduk rumah Ibu Nuning karena mereka menganggap kematian yang dialami oleh Ibu Riri merupakan kiriman santet dari keluarga Nuning. Mbah Surwo sebagai pihak penengah menyarankan kepada para warga untuk melakukan sumpah pocong agar tuduhan mereka semua bisa terbukti jika memang terbukti benar. Hingga seluruh warga yang ada di sana pun langsung sepakat untuk melakukan sumpah pocong. Malam harinya Nuning langsung melakukan sumpah pocong dan membacakan mantra-mantranya. Setelah ia membaca mantra-mantra tersebut, tiba-tiba saja ia dibawa ke alam gaib yang memperlihatkan tentang masa lalunya dulu. Sedangkan Rahayu kembali lagi ke musola untuk melakukan sholat. Dalam sholatnya itu, lagi-lagi ia mendapatkan gangguan dari berbagai makhluk halus. Namun kali ini bedanya, para bangsa jin dan makhluk halus telah tunduk kepada Rahayu yang hal itu telah dilihat oleh Nuning yang berada di alam gaib. Setelah kejadian itu, di rumah, Rahayu mengatakan kepada ibunya jika ia tak suka dengan Pak Desentot yang merupakan saudara Semedi yang selalu memintanya berulang kali agar menjual ruko peninggalan milik Semedi. Rahayu berpendapat jika Pak Desentot menginginkan harta warisan mereka. Namun di sini Nuning mengatakan jika niat Pak Desentot sangat baik karena tujuan yang sebenarnya dari Pak Desentot agar mereka tidak diganggu oleh para jin. Saat percakapan itu berlangsung, tiba-tiba saja mata Rahayu langsung berubah menjadi hitam. Di sampingnya terdapat makhluk halus yang mendampinginya. Alasan Rahayu sebenarnya menuduh Pak Desentot ada niat buruk karena pada saat Pak Desentot berada di kerumunan para warga, ia melihat jika Pak Desentot telah berbicara dengan seseorang yang pipinya telah terluka. Rahayu mengetahui jika yang sedang berbicara dengan Pak Desentot merupakan orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya pada kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi kamu harus berhenti mempercayai itu harta bapakku. Setelah menceritakan itu, kini para iblis pun kian hari semakin menjadi-jadi merasuki tubuh Rahayu. Bahkan Nuning terlihat yang sudah terkena santet dari para iblis karena pada saat kejadian itu Nuning mengira jika dirinya telah menangkap dan membunuh ular kiriman dari bangsa iblis. Ternyata setelah tersadar dari guna-gunanya, justru ia melihat jika anak laki-lakinya telah tewas di tangannya sendiri karena ia mengira telah membunuh ular. Rahayu pun pada saat itu telah mencegah sang ibu, akan tetapi usahanya tak berhasil. Semedi lalu menampakkan dirinya untuk membawa Nuning untuk melakukan bundir. Hingga dalam semalam, 2 keluarga Rahayu telah tewas akibat guna-guna dari bangsa iblis. Sedangkan untuk Rahayu yang masih dalam keadaan pingsan, langsung dibawa oleh Pak Desentot untuk dibawa ke pondok pesantren miliknya. Jadi dia tidak mungkin mencelakakan. Sedangkan Pak Desentot dan para murid didikannya yang berada di pondok pesantren langsung diajak olehnya untuk melakukan pembersihan di musola. Lalu salah satu dari muridnya menemukan sebuah bingkisan tengkorak yang berisikan foto Rahayu untuk diguna-guna. Pak Desentot pun langsung mengetahui jika guna-guna itu berasal dari Mbah Surwo.
Saat malam harinya tiba, Pade Sentot bersama dengan muridnya langsung berkumpul untuk mengeruqyah Rahayu untuk menghilangkan jin dan iblis yang menempel di tubuhnya. Namun hal itu ternyata tak berhasil sama sekali karena Rahayu melihat ada orang yang memiliki pipi yang terluka. Jadi Rahayu menganggap jika Pade Sentotlah orang yang telah menghabisi nyawa Semedi. Seluruh bangsa jin berkumpul di sisi Rahayu agar Pade Sentot tidak mengganggu Rahayu kembali. Kemudian dalam tragedi yang mencekam itu, Pade Sentot mengatakan jika yang telah merencanakan untuk menghabisi Semedi adalah Mbah Surwo beserta dengan anak buahnya. Karena hal itu didasari dengan usaha Mbah Surwo yang sepi pasiennya. Karena ternyata Semedi merupakan murid dari Mbah Surwo sendiri. Namun kekuatan yang dimiliki oleh Semedi lebih hebat ketimbang Mbah Surwo. Sehingga disinilah Mbah Surwo dan kedua orang ini diperintahkan untuk menghabisi Semedi. Salah satu dari pelaku tersebut merupakan anak kandung dari Pade Sentot sendiri yang bernama Wahid. Saat itu Wahid telah menyesali semua perbuatannya karena telah mengikuti rencana jahat dari Mbah Surwo. Dalam hal ini Wahid mengatakan jika yang telah menghabisi Semedi bukanlah dirinya karena pada eksekusi itu Mbah Surwo lah yang melenyapkan Semedi. Hingga Wahid disinilah langsung dirasuki oleh bangsa iblis dan langsung menyerang Pade Sentot hingga tewas. Kemudian Wahid yang tersadar pun melihat jika ayahnya telah tewas di tangannya sendiri. Lalu ia pun memutuskan untuk bundir. Di sisi lain Rahayu yang menyerang Ibu Ajeng, istri dari Pade Sentot. Akan tetapi Bu Ajeng telah berhasil membuat iblis keluar dari tubuhnya setelah membacakan ayat-ayat kursi. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Rahayu dan Bu Ajeng yang sedang menguburkan kedua keluarganya yang telah tewas akibat ulah bangsa makhluk halus. Di sini Rahayu masih memiliki kekuatan yang masih tersembunyi. Jika Rahayu tak bisa menguasai dan mengontrol dirinya, maka kekuatan tersebut akan membawa bencana dan malapetaka bagi Rahayu dan orang-orang terdekatnya. Dan di sini film dari Kanza pun telah berakhir. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel Fang Movie. Terus dukungnya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya serta share ke teman-teman kalian agar mimin semangat untuk menghibur kalian kembali. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye bye.